Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara yang menyimak materi perkuliahan ini dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, saudara sekalian, hari ini kita akan memasuki pada topik tentang gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan anti korupsi. Sehubungan dengan itu, ada 3 kompetensi yang diharapkan setelah saudara menyelesaikan materi ini. Yang pertama, diharapkan saudara mampu untuk menjelaskan gerakan nasional pencegahan korupsi. Kemudian yang kedua, saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan berbagai kerjasama dan pencegahan korupsi tingkat nasional. Selanjutnya yang ketiga, saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan beberapa instrumen nasional pencegahan korupsi. Saudara sekalian, perlu kita pahami bersama bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan bagaimana masyarakat Indonesia semakin kritis terhadap permasalahan korupsi. Terungkapnya korupsi oleh penyelenggara negara menjadi kabar buruk ya, hampir setiap waktu, berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara, sehingga memunculkan kekhawatiran akan masa depan bangsa apabila situasi ini tidak bertambah baik. Kritisme, keprihatinan, dan kekhawatiran tersebut kemudian menyadarkan berbagai pihak, termasuk lembaga negara itu sendiri, untuk tidak berpangku tangan dan diharapkan ikut berpartisipasi dalam mendukung aksi pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya berbagai macam gerakan anti korupsi, baik dalam ruang lingkup nasional maupun lokal. Saudara sekalian, mahasiswa yang menyimak materi ini, pada minggu lalu sudah kita bahas tentang gerakan dan kerjasama internasional dalam pencegahan korupsi. Nah, sekarang kita masuk pada gerakan nasional. Dalam gerakan nasional ini ya, lembaga-lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan gerakan anti korupsi oleh masyarakat menunjukkan kesadaran untuk memilih peran sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing, yang ditujukan untuk mempengaruhi penguatan perilaku anti korupsi atau integritas dalam sebuah lingkungan tertentu. Pada umumnya, gerakan anti korupsi dilakukan berbasis kemitraan, baik sesama pihak maupun lintas sektoral, karena dengan kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas manfaatnya. Oke, saudara sekalian, dalam gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi ini ada beberapa upaya yang sudah ditempuh ya. Yang pertama itu dari sektor publik atau pemerintah. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanganan korupsi ini? Yang pertama adalah gerakan nasional revolusi mental. Kemudian yang kedua ada adanya gerakan Indonesia Melayani. Dan yang ketiga ada gerakan Indonesia Tertib. Kemudian dari sektor swasta juga, sektor swasta dan BUMN juga menyasar tentang bagaimana gerakan pembangunan integritas bisnis. Hal ini dikarenakan ya, sektor swasta dan BUMN rentan terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi. Dalam semua kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, sekitar 80% melibatkan swasta, antara lain suap menyuap dan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan penyelenggara negara atau pegawai negeri.
Saudara sekalian, bahwasanya korupsi tidak hanya melibatkan oknum pejabat, tetapi melibatkan 2 kali lebih banyak pelaku usaha. Oleh karena itu, pencegahan korupsi di sektor swasta sangat mendesak dilakukan. Selain untuk menghilangkan kompetensi yang tidak sehat, juga untuk meminimalisir keterlibatan pengusaha dalam praktek korupsi. Pencegahan korupsi di sektor swasta tersebut utamanya melalui perbaikan sistem dan tata kelola. Salah satu aksi kolaboratif diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2016, yaitu Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis. Gerakan ini merupakan kolaborasi multisektoral yang melibatkan Ditjen Bea Cukai, Ombudsman, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, SKK Migas, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Transparansi Internasional Indonesia, Indonesia Corruption Watch, serta Asosiasi Pengusaha. Program yang diusung adalah program profesional berintegritas yang bertujuan untuk mengajak para pemangku kepentingan, yaitu pelaku bisnis, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk bersinergi meningkatkan integritas di kalangan para pengusaha. Dalam program yang diusung oleh profesional berintegritas tersebut, mereka memberikan pedoman program pembangunan bisnis berintegritas dengan cara yang pertama adalah membangun agen anti korupsi, yang kedua adalah membangun kebijakan anti korupsi, dan yang ketiga adalah komit membangun aksi kolaborasi memberantas korupsi bagi pelaku bisnis, regulator, dan penggerak hukum. Selain itu, Propit mendorong 9 inisiatif anti korupsi, yaitu identifikasi risiko terjadinya korupsi, kode etik, internalisasi nilai anti korupsi, kepemimpinan, pelaporan yang akuntabel dan transparan, sistem kepatuhan, corporate social responsibility, mekanisme whistleblowing, serta kebijakan konflik kepentingan. Masih banyak lagi bentuk kerjasama lain dalam rangka mencegah korupsi di sektor swasta atau korupsi yang melibatkan sektor swasta. Nah, dalam sektor publik, ya sudah Bapak sampaikan juga bahwasanya Gerakan Nasional Revolusi Mental, kemudian ada Gerakan Indonesia Melayani, ada Gerakan Indonesia Tertib. Nah, Gerakan Revolusi Mental dikeluarkan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Untuk itu, dalam instruksi ini diperintahkan kepada segenap menteri dan sekretaris kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, segenap Kepala Sekretariat Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kemudian gerakan tersebut didukung oleh Gerakan Indonesia Melayani. Dalam instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 menyatakan bahwa Gerakan Indonesia Melayani difokuskan kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, aparatur sipil negara, kemudian peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum, penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif,
penyempurnaan sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara, peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan pelayanan publik, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik, kemudian peningkatan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi, serta keteladanan pimpinan. Gerakan Indonesia Melayani ini dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku sumber daya manusia aparatur sipil negara yang bersifat melayani, bukan dilayani. Baiklah, saudara sekalian, selanjutnya dalam Gerakan dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi, gerakan lain yang juga menjadi fokus instruksi Presiden ini adalah Gerakan Indonesia Tertib. Gerakan Indonesia Tertib ini terdapat dalam instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016 yang kewenangan diberikan kepada Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan yang bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib. Program Gerakan Indonesia Tertib difokuskan kepada peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik, peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan, peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan, peningkatan perilaku tertib berlalu lintas, peningkatan perilaku antri, peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib, kemudian peningkatan penegakan hukum perilaku tertib, dan yang terakhir adalah menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan. Oke, saudara sekalian, selanjutnya dalam Gerakan Nasional dan Kerjasama Nasional Pencegahan Korupsi ada juga yang namanya Gerakan dan Kerjasama Masyarakat. Dalam Gerakan dan Kerjasama Masyarakat ini lembaga terdiri dari pertama adalah Lembaga Pendidikan dan Pusat Studi Anti Korupsi. Kemudian yang kedua adalah LSM Anti Korupsi. Kemudian yang ketiga adalah Komunitas Anti Korupsi. Baiklah, kita bahas satu persatu mengenai gerakan dan kerjasama masyarakat. Pertama adalah Lembaga Pendidikan dan Pusat Studi Anti Korupsi. Saudara mahasiswa sekalian, bahwasanya semakin banyak sekolah dan perguruan tinggi yang memandang pentingnya pendidikan karakter yang mengutamakan nilai integritas dan anti korupsi. Sekolah-sekolah mengadakan mata pelajaran karakter dan perguruan tinggi melaksanakan mata kuliah pendidikan anti korupsi bagi anak didiknya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Komisi Pemberantasan Korupsi sangat mendukung dan mengandalkan peran lembaga pendidikan dalam membangun integritas di dunia pendidikan melalui kebijakan, pelatihan guru dan dosen maupun penyediaan sumber bahan ajar seperti modul, media belajar berbentuk film, dan sebagainya yang terkait dengan anti korupsi. ITB, Universitas Paramadina, Universitas Negeri Semarang, dan Unika Sugija Pranata adalah contoh dari perguruan tinggi yang telah memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi universitas yang Bapak sebutkan tadi merupakan inisiator ya yang memasukkan nilai-nilai anti korupsi dalam proses belajaran. Dan kita sekarang Universitas PGRI Palembang pun
sudah memasukkan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ya, artinya Universitas PGRI Palembang juga mendukung sekali langkah pemerintah dalam gerakan dan kerjasama gerakan nasional pemberantasan anti korupsi. Ada juga yang sudah menyelenggarakan kuliah kerja nyata KKN tematik integritas khusus untuk membantu aparat pemerintahan desa mengembangkan nilai integritas dalam melayani masyarakat di desanya. Kemudian juga pusat studi anti korupsi di perguruan tinggi juga berkembang. Saudara sekalian, selanjutnya adalah lembaga swadaya masyarakat anti korupsi. Nah, LSM pada umumnya lahir sebagai respon terhadap kurang baiknya kinerja pemerintah sebelum era reformasi. Banyak LSM berhadapan dengan pemerintah karena tidak berjalannya proses demokratisasi. Dalam perkembangannya saat ini, LSM bahkan justru dipandang sebagai mitra pemerintah dalam upaya menangani isu tertentu. Di Indonesia, LSM anti korupsi tumbuh cukup pesat. Beberapa di antaranya memiliki reputasi nasional seperti ICW, ya. Kemudian Transparansi Internasional Indonesia atau lebih dikenal dengan TII. Keduanya telah menjadi pembentuk opini publik dan mitra pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi. Sejumlah LSM anti korupsi lahir di daerah namun berperan dalam mendukung pencegahan korupsi di daerahnya. LSM penggiat anti korupsi Manado misalnya merupakan mitra KPK dalam 2 tahun terakhir. LSM penggiat anti korupsi bergerak melalui bidang pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini kepada anak-anak meskipun tidak berskala besar, namun LSM penggiat anti korupsi didukung oleh SK Gubernur Sulawesi Utara dan terus berlanjut aktivitasnya. Kemudian berdirinya komunitas-komunitas anti korupsi. Dalam beberapa tahun, semakin banyak gerakan anti korupsi lahir dari basis komunitas yang beragam, seperti anak muda, guru, dosen, seniman, perempuan, dan sebagainya. Dan pendekatan yang beragam dalam menyampaikan pesan anti korupsi. Proses tumbuhnya komunitas anti korupsi diawali dengan menguatnya kesadaran diri, yang kemudian dilanjutkan dengan memilih peran berkontribusi dalam pencegahan korupsi dengan cara mendirikan komunitas ataupun bergabung dengan komunitas yang sudah ada. Setiap komunitas mengembangkan substansi, gerakan, dan pendekatannya sendiri sesuai dengan tujuannya untuk mempengaruhi kelompok sasarannya. Sebagian komunitas lahir atas inisiatif sendiri, sebagian yang lain didorong oleh pertumbuhannya oleh KPK dalam rangka menumbuhkan komunitas anti korupsi. KPK biasanya berperan sebagai trigger mekanis yang mempersiapkan orang-orang calon pendiri sebuah komunitas dengan memberikan pelatihan, memberikan alternatif model gerakan, dan kemudian memberikan konsultasi atau pendampingan dalam aktivitas pergerakan mereka selanjutnya. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran komunitas dalam pencegahan korupsi. Saudara sekalian, bahwasanya gerakan anti korupsi tidak harus besar, namun bisa sederhana tetapi bermakna. Selain itu, ranah gerakan anti korupsi dapat ranah umum maupun non-hukum. Pendekatan yang digunakan setiap komunitas pun bervariasi seperti aksi demonstrasi, berbasis keluarga, berbasis moral, intelektual, dengan media produk seni, dongeng, game, dan sebagainya.
Beberapa komunitas anti korupsi yang saat ini eksis seperti Saya Perempuan Anti Korupsi atau yang lebih dikenal SPAK, yang merupakan gerakan anti korupsi berbasis pendekatan keluarga yang lahir dari program KPK pada tahun 2014. Kemudian ada juga komunitas PLAC atau Future Leader for Anti-Corruption, adalah komunitas yang beranggotakan mahasiswa lahir pada tahun 2011. Saat ini sudah ada di 9 regional, antara lain Jakarta, Bogor, Bengkulu, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Tujuan pendiriannya adalah memperluas jaringan anti korupsi di kalangan mahasiswa. Kemudian ada juga yang namanya Ikatan Guru Indonesia Sagupektas. Satu Guru Penggerak Integritas merupakan suatu kanal yang sifatnya gerakan untuk mempersiapkan para guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia agar mampu mengimplementasikan dan menanamkan 9 nilai integritas dalam disiplin ilmunya masing-masing. Komunitas ini didukung oleh Kemendikbud dan KPK dan telah mengadakan sejumlah pelatihan untuk menghasilkan kompetensi tersebut. Harapannya guru akan mampu mengajarkan nilai-nilai integritas tersebut kepada siswanya dengan metode yang tepat. Baiklah, saudara sekalian, dalam nilai strategis instrumen revolusi mental terdapat 3 nilai yang tertanam, ya. Nah, nilai strategis instrumental yang tersebut meliputi integritas. Integritas sendiri adalah konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan di antara tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan. Integritas merupakan kesatuan kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku seorang secara bertanggung jawab. Selanjutnya adalah etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau masyarakat. Etos kerja seseorang berkaitan erat dengan kepribadian, perilaku, dan karakter individu yang bersangkutan. Etos kerja antara lain terdiri dari nilai daya saing, kreatif, mandiri, inovatif, dan produktif. Kemudian yang terakhir adalah gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Masyarakat Indonesia dikenal sejak lama telah menggunakan cara kerjasama di dalam menyelesaikan setiap masalah. Bentuk nilai gotong royong antara lain saling menghargai, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong-menolong, berorientasi pada kebaikan bersama, dan berorientasi kepada rakyat banyak. Baiklah, saudara-saudara sekalian, selain didukung oleh gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi, tentu saja harus ada instrumen nasional yang menjadi penguat dalam pelaksanaan pencegahan anti korupsi tersebut. Adapun instrumen nasional pencegahan korupsi bisa saudara lihat dalam tayangan PowerPoint ini. Nah, saudara sekalian, saudara juga sebagai seorang mahasiswa harus memahami bahwasanya yang dimaksud dengan instrumen pencegahan anti korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah atau memberantas korupsi. Nah, bentuk instrumen nasional pencegahan korupsi dapat berbentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah atau memberantas korupsi. Ada banyak sekali kebijakan serta peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh DPR atau pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Berikut beberapa contoh perundang-undangan di tingkat nasional yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini lahir setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kedua undang-undang ini diatur beberapa jenis tindak pidana delik korupsi beserta sanksi yang dapat diberikan kepada perilakunya. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, ada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against tahun 2003. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 terkait dengan integritas menuju wilayah bersih dari korupsi. Itulah beberapa contoh instrumen nasional pencegahan korupsi yang sudah dibuat oleh DPR dan pemerintah. Selanjutnya, selain peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan tadi, ada juga lembaga-lembaga instansi yang merupakan instrumen yang dibuat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dan perilaku koruptif. Nah, apa saja lembaga itu? Lembaga tersebut yang pertama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Di awal tadi sudah Bapak jelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dasar hukum tentang KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial pada awalnya dibentuk untuk melaksanakan dua kewenangan, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adapun dasar hukum pembentukan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus tahun 2004. Namun, dalam perkembangannya, undang-undang ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kemudian ada juga lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Kemudian yang keempat adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, PPATK ini adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya yang kelima adalah Lembaga Pengawas Perbankan. Nah, jika saudara menyimpan uang di bank, tentunya kita ingin agar uang kita tersimpan secara aman dan tidak disalahgunakan atau dikorupsi oleh pemilik bank. Maka OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan nasional. Mengapa lembaga seperti OJK ini dibutuhkan? Karena salah satu tugas OJK adalah mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional. Selanjutnya adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat undang-undang tersebut adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen. Dan yang ketujuh adalah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, saudara sekalian, kita sering mendengar bahwasanya pemilihan umum sering disebut sebagai sebuah pesta demokrasi. Pemilihan umum adalah salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan main serta lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum yang kredibel untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Nah, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pengawas pemilihan umum harus diduduki oleh personel atau orang-orang yang berintegritas yang tidak berpihak kepada peserta pemilu, baik perorangan maupun partai politik. Nah, harapannya memang KPK dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini orang-orangnya memang harus memiliki integritas. Itu ideal harapan dari pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali ya para anggota KPU yang tertangkap tangan untuk melakukan korupsi. Baru-baru ini juga kita sudah dihebohkan dengan penangkapan salah satu ketua dan anggota pemberantasan anggota Komisi Pemilihan Umum. Itu menandakan bahwasanya orang-orang masih ada oknum-oknum anggota KPU yang belum memiliki integritas. Baiklah, saudara sekalian, itulah tema atau topik bahasan kita terkait dengan gerakan nasional dan instrumen pencegahan korupsi. Oleh karena itu, tugas yang saudara harus kerjakan adalah coba saudara buat rangkuman mengenai tugas dan fungsi dari
masing-masing lembaga pencegahan anti korupsi yang sudah Bapak paparkan tadi. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Bapak minta saudara mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Tugasnya diketik ya, kemudian dikirimkan dalam WA grup. Demikian Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.